Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Dan sekarang saya sifatnya gratis. Saya akan mengomentari ada keluarga menolak sembako di Nusa Tenggara Timur. Ini dasar saya nih YouTube. Saya melihat di situ. Jadi perlu kita ketahui negara Indonesia ini sudah terkena virus corona, merupakan suatu wabah, dan wabah itu sangat ditakuti masyarakat umum. Akibatnya pemerintah mengambil kebijakan agar masyarakat itu terhindar dari virus corona, mengambil tindakan antara lain menerapkan PSBB. Kalau bisa tetap di rumah, kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Jadi ada social distancing, physical distancing, jangan bersentuhan dan lain sebagainya. Itulah yang banyak kita lihat kebijakan pemerintah ini. Jadi itulah perhatian pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari perbuatan terhindar dari bencana virus corona ini. Akibat kebijakan pemerintah ini menerapkan tetap di rumah, akhirnya jalan-jalan sepi. Banyak masyarakat kecil kesulitan mencari uang di jalan-jalan karena di jalan-jalan sepi, tidak, hampir semua ada di rumah. Jadi karena kesulitan ekonomi inilah akhirnya pemerintah mengambil kebijaksanaan membagi-bagi sumbangan sosial kepada masyarakat, baik itu berupa sembako, baik itu berupa uang Rp600.000. Jadi di sini ada yang aneh menurut kita. Ada salah satu keluarga tidak mampu di NTT menolak bantuan sembako ini. Dan juga waktu penolakannya ini, yang membagi sembako itu mendesak. Kenapa dia menolak? Karena menurut dia banyak. Justru orang senang kalau dikasih sembako. Kenapa dia menolak? Akhirnya dia menjelaskan bahwa dia menolak, bahwa dia masih punya jari 10 2 tangan untuk dapat mencari hidup. Tidak perlu minta bantuan katanya. Jadi itu alasannya dia tidak mau minta bantuan. Karena kelihatannya keluarga ini, memang saya lihat keluarganya ini adalah ekonominya lemah. Tetapi mungkin harga dirinya tinggi. Tidak mau dia menerima bantuan sosial baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah. Jadi harganya tinggi karena katanya dia punya tangan, masih punya pikiran untuk dapat hidup, untuk dapat mencari hidup, untuk meneruskan kehidupannya. Jadi sikap ini memang perlu dipuji. Dia dalam kondisi sulit, dia tetap mau bertarung kerja keras untuk menghidupi keluarganya. Itu perlu ditiru. Karena itu memang aneh. Jarang yang demikian orangnya di Indonesia ini. Kalau kita melihat, pada umumnya orang yang ekonominya lemah sangat senang kalau menerima bantuan sembako dan uang. Sampai mereka untuk mendapat sembako itu bersesak-sesakan sampai melanggar kebijakan presiden, social distancing dan physical distancing. Pada saat mereka antri mengambil sembako itu bersesak-sesakan dan juga badannya saling bersentuhan dan lain sebagainya. Ya inilah saya lihat. Dan juga soal sembako ini, di samping dia banyak butuh masyarakat, banyak juga dimanfaatkan aparat untuk mencari keuntungan dalam bentuk korupsi. Makanya ada sembako yang busuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Nah, ini kan supaya harganya murah. Ini kesempatan yang diambil oleh orang oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Padahal keluarga yang di NTT ini justru dia ada pemberian sembako, dia tolaknya. Sebenarnya ini kalau dilihat menguntungkan dalam kondisi situasi sekarang ini. Tetapi karena harga dirinya mungkin tinggi dan tidak mau minta bantuan dari siapapun, baik itu dari masyarakat umum maupun dari pemerintah, sehingga dia tetap bekerja keras. Selama dia punya 2 tangan dan punya pikiran, katanya dia masih bisa mencari uang, sehingga semua kehidupannya
bisa ditanggulanginya. Bukan kaya untuk menjadi kaya, tetapi untuk sekedar hidup katanya bisa ditanggulanginya. Itulah. Jadi sikap demikian dari seorang warga negara kita, harus kita puji langkah ini. Dia mau bekerja keras dan lain sebagainya. Padahal saya lihat ekonominya juga tidak kuat lah ya, sama juga masyarakat kecil lah kelihatannya dia. Tapi setiap orang itu memang beda-beda jiwanya. Ada orang tidak mau menerima bantuan atau apapun dari siapapun karena mungkin apakah itu merasa dirinya direndahkan atau lain sebagainya, kita tidak tahu. Hanya dialah yang tahu, sehingga dibuat alasan saya masih ada 10 jari atau 2 tangan dan diberikan pikiran untuk mencari hidup sehari-hari untuk menghidupi keluarganya. Jadi hal ini yang patut kita contoh sebenarnya semua masyarakat Indonesia, baik orang dia ekonomi lemah maupun dia ekonomi cukup, dia perlu kita tiru ini. Perlu kita tiru, terutama pejabat-pejabat yang jiwanya jiwa koruptor itu. Perlu meniru ini, bekerja keras. Tidak mencari jalan pintas segampangnya menggunakan kesempatan virus corona untuk mengambil uang negara, korupsi. Jadi kita sebenarnya perlu tiru, baik ekonomi lemah maupun ekonomi kuat, perlu kita tiru. Sekian dan terima kasih.